Patun. Tape ketan bertabur ragi, manis segar mau nambah lagi. Kita bincang kesehatan di Jumat pagi bersama Dokter Prabandini Wardani. Cakep. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puan Brin, apa kabar semuanya pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Kesehatan bagi Pegawai edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 17 November 2023. Izinkan saya Eri Rian, Peranat Humas BRIN kawasan Bandung Garut, untuk memandu acara. Tahukah kawan BRIN bahwa kelenjar prostat yang dimiliki kaum pria itu dapat mengalami gangguan seperti adanya pembesaran ataupun infeksi. Pembesaran kelenjar prostat ini umumnya terjadi pada kelompok usia 50 tahunan ke atas. Sedangkan infeksi dapat terjadi pada semua kelompok umur. Gejala yang timbul ini dapat mengganggu produktivitas dan menurunkan kualitas hidup penderitanya. Kawan BRIN, serta Bapak dan Ibu, untuk mengetahui penyebab pembesaran maupun adanya infeksi pada kelenjar prostat, dan seperti apa gejalanya, serta apa yang harus dilakukan, kemudian pengobatan apa yang diperlukan jika mengalami gejala gangguan prostat, maka Dokter Prabandini Wardani, dokter ahli muda dari klinik PFK Bandung, akan menjelaskannya dalam bincang kesehatan bagi pegawai pada pagi hari ini, yaitu tentang kenali dan waspadai gangguan prostat. Nah, itu kawan BRIN. Sebelum sesi pemaparan dari Dokter Prabandini, kita berfoto bersama dulu ya. Kepada kawan BRIN, Bapak dan Ibu, dimohon untuk menyalakan videonya. Kepada Pak Riki, mangga. Iya, terima kasih Pak Eri. Baik, untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Eri. Mangga Pak Eri. Ya, terima kasih Pak Riki. Kawan BRIN, bagi kawan BRIN yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menulis pertanyaan pada kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Ya, mungkin Ibu Dokter sudah siap ya Bu ya? Siap, Pak. Ya, untuk itu kami persilahkan Bu. Mangga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri atas pengantarnya. Bapak Ibu semua, Alhamdulillah kita bisa bertemu di hari Jumat ini dalam kegiatan kita yang rutin ya, yaitu kegiatan bincang sehat bagi pegawai. Topik hari Jumat ini adalah mengenai gangguan prostat. Nah, gangguan prostat ini sendiri karena memang prostat hanya dimiliki oleh pria ya, gangguan prostat ini bisa menyebabkan gangguan kualitas hidup maupun mengganggu produktivitas kaum pria. Nah, gejalanya seperti apa? Kemudian kenapa gangguan prostat ini harus kita waspadai? Nah, mari kita diskusikan sama-sama dalam kenali dan waspadai gangguan prostat. Pak, suara saya terdengar jelas ya, Pak Eri ya? Jelas Bu, jelas Bu. Baik, Mangga. saya izin share screen ya, Pak. Nah, apa sudah terlihat Bapak Ibu PowerPoint-nya? Belum, Bu. Udah. Sudah Bu, sudah Udah ya. bertambah. Oke, saya perbesar ya. Terlihat ya Pak Ibu ya, jelas ya. Ya, jelas, Baik. Bu. Ya, jadi topik kita hari ini di Bincang Kesehatan bagi Pegawai adalah mengenali dan mewaspadai gangguan prostat. Nah, gangguan prostat ini
karena kelenjar prostat itu lokasinya dekat dengan saluran kemih, maka kebanyakan gangguan prostat yang ditimbulkan itu adalah terkait dengan gangguan berkemih atau gangguan buang air kecil ya. Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini secara anatomisnya ya, kelenjar prostat. Jadi prostat itu adalah organ kelenjar yang dimiliki oleh bapak-bapak atau kaum pria. Nah, posisi atau lokasi dari kelenjar prostat ini adalah di bawah kantung kemih. Ini kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ini mungkin secara anatomis posisinya ada di bawah eh, kantung kemih. Ini kantung kemih. Ini dubur atau anus atau saluran pencernaan. Nah, kantung kemih ini ada saluran ke bawah ya untuk mengeluarkan buang air kecil, air seni seperti itu. Di bawah kantung kemih inilah terletak kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini biasanya dia ukurannya itu pada saat usia 20 sampai 40 itu biasanya ukurannya normal atau tidak menimbulkan keluhan karena ukurannya normal. Nah, kenapa ukuran dari kelenjar prostat ini nanti akan menyebabkan gangguan jika terjadi perubahan? Karena memang secara letak anatomisnya, selain kelenjar prostat ini terletak di bawah kantung kemih, dia juga mengelilingi saluran kemih yang berada di bawah atau muara dari kantung kemih ini. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan, kelenjar prostat ini itu bentuknya kurang lebih seperti cincin ya atau donat ya. Dia mengelilingi atau melingkupi saluran kemih yang keluar dari kantung kemih. Nah, fungsi kelenjar prostat ini sendiri sebenarnya bukan di buang air kecilnya ya, atau bukan untuk memproduksi air seni atau urin, tapi fungsinya adalah di sistem reproduksi pria, yaitu untuk menghasilkan cairan seminal untuk proses reproduksi. Nah, tapi karena posisi atau lokasinya erat kaitannya dengan saluran kemih atau saluran buang air kecil, maka gangguan di kelenjar prostat ini biasanya menimbulkan keluhan-keluhan buang air kecil atau mengganggu fungsi buang air kecil pria. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kantung kemih itu kan berfungsi untuk menampung cairan urin hasil filtrasi dari ginjal kita. Nah, cairan urin ini dialirkan dari ginjal, ditampung dulu di kantung kemih kita. Setelah mungkin penuh gitu ya. Setelah penuh mungkin 1 sampai beberapa liter baru dikeluarkan pada saat kita buang air kecil. Jadi fungsi kantung kemih kita itu adalah untuk menampung urin atau cairan yang hasil filtrasi dari ginjal kita. Nah, di bawah kantung kemih tadi, seperti yang saya sampaikan, pada pria terdapat organ kelenjar prostat seperti ini. Kalau Bapak Ibu kita iris begitu ya, dari samping tampakannya seperti ini. Jadi kantung kemih ini menampung urin dari ginjal. Nah, di bawahnya pada kaum pria atau bapak-bapak terdapat kelenjar prostat yang berfungsi dalam sistem reproduksi. Karena kan memang pada pria sistem reproduksi dan sistem buang air kecil atau saluran kemih itu satu muara ya. Jadi posisi kelenjar prostat ini jika terjadi gangguan tentunya akan menyebabkan hambatan buang air kecil sehingga nanti akan timbul keluhan-keluhan yang nanti akan kita lihat ya sama-sama. Apa saja sih keluhan yang menjadi gejala dari gangguan prostat ini? Nah, gangguan pada kelenjar prostat ini tadi bisa menimbulkan keluhan kalau terjadi penyakit atau gangguan ya pada kelenjar prostat. Karena memang lokasinya tadi yang memang berada di bawah kantung kemih dan melingkupi saluran kemih, maka gangguan prostat itu bisa menimbulkan gangguan buang air kecil. Nah, yang sering terjadi adalah pada prostat ini, yaitu yang pertama infeksi. Infeksi dari kelenjar prostat. Infeksi ini ya bisa berupa infeksi bakteri ya, yang paling sering itu prostatnya terinfeksi bakteri. Nah, kalau Bapak Ibu eh, ketahui mungkin kalau infeksi di tubuh kita itu biasanya menimbulkan gejala pertama pembengkakan organnya ya. Mungkin di sini ada yang pernah mengalami sakit gigi ya. Sakit gigi itu kan adalah infeksi ya. Infeksi di bagian dalam gigi atau di saluran gigi. Nah,
Biasanya kalau Bapak Ibu sakit gigi, kita itu ada bengkak ya, bengkak di gusinya. Nah, sama di seluruh bagian tubuh kita juga seperti itu. Kalau terjadi infeksi itu umumnya tandanya adalah pembengkakan, pembesaran ukuran dari organ yang terinfeksi tersebut. Nah, misalkan di sini ada yang pasti mungkin ada yang pernah terinfeksi atau sakit radang ya, radang tenggorokan atau radang amandel, mungkin di sini ada yang pernah atau mungkin keluarganya, anak-anaknya. Kalau dilihat tenggorokannya pada yang sedang mengalami radang tenggorokan atau amandel itu kan biasanya amandelnya membengkak ya, gitu, besar, merah, bengkak. Nah, seperti itu juga yang dialami oleh organ prostat. Jika terjadi infeksi, yang umumnya infeksi bakteri ya, di prostat ini, maka prostatnya juga akan membesar dan membengkak. Sehingga saluran kemih yang berada di tengah-tengah kelenjar prostat ini akan terjepit karena pembengkakan kelenjar prostat tadi. Akibatnya salurannya menjadi menyempit dan buang air kecilnya juga jadi tidak lancar. Itu yang pertama yang mungkin bisa terjadi pada prostat. Nah, yang kedua adalah pembesaran jinak. Jadi pada umumnya pada pria di atas usia 50 tahun secara alami ya, memang secara alami kelenjar prostat itu akan membesar ukurannya seiring bertambahnya usia. Nah, ini disebabkan karena adanya perubahan hormon pada pria seiring bertambah usia. Dan memang secara alami, secara natural, ukuran prostat itu akan membesar. Kalau boleh saya ilustrasikan ya, biasanya kita di dunia medis itu mengilustrasikannya kepada pasien seperti ini. Pada saat Bapak berusia 20 tahun, itu biasanya prostatnya seukuran kacang walnut. Nah, itu kalau di luar negeri walnut mungkin banyak ya. Kalau di kita mah kemiri penginten ya. Sebesar kemiri lah kurang lebih seperti itu, besar sedikit. Kemudian di usia 30 sampai 40 tahun itu katanya dia agak membesar jadi kurang lebih seukuran jeruk nipis. Nah, jeruk nipis ya, mulai agak membesar ya, bola pingpong ya, jeruk nipis. Kurang lebih seperti itulah ukurannya. Mulai berubah dari pada saat usia 20 tahun. Nah, kemudian pada usia 50 itu katanya bisa berkembang sebesar jeruk kurang lebih jeruk peres ya kalau di kita tuh jeruk peres yang agak kecil ukurannya itu. Nah, kemudian di usia 60 tahun, umumnya pembesaran prostatnya itu secara alami akan menyebabkan prostat kurang lebih seukuran jeruk keprok ya, agak lebih besar lagi ya, atau lemon. Nah, seperti itu ukurannya. Jadi memang secara alami karena ada perubahan hormon dengan seiring bertambahnya usia, maka memang ada pembesaran kelenjar prostat secara alami. Nah, pembesarannya ini yang terjadi secara alami ini yang disebabkan oleh pertambahan usia itu biasanya bersifat jinak, Bapak Ibu. Jadi dalam artian pembesarannya ini tidak akan menyebabkan penjalaran seperti mungkin pada kanker begitu ya, tapi memang dia membesar secara alami dan tidak menyebabkan gangguan lain selain dari mungkin gangguan berkemih ya karena salurannya yang terjepit oleh pembesaran jinak tadi. Nanti kita di belakang akan bahas lagi mengenai pembesaran jinak dari kelenjar prostat ini karena memang kebetulan pembesaran jinak prostat ini adalah salah satu penyebab gangguan prostat yang paling sering dialami oleh pria. Nah, yang ketiga, kalau tadi sebelumnya gangguan prostatnya berupa pembesaran jinak, yang ketiga ini bisa juga berupa pembesaran yang ganas ya. Nah, pembesaran yang ganas ini biasanya perubahannya itu lebih cepat dibandingkan pembesaran jinak. Sifat pembesarannya yang ganas ini juga memungkinkan terjadinya penyebaran sel kankernya ke organ lain. Biasanya ke organ yang paling dekat dari prostat itu sendiri ya, yaitu kantung kemih, kemudian tulang panggul, kelenjar-kelenjar getah bening di sekitar panggul, seperti itu. Nah, kemudian maaf, karena letaknya yang melalui saluran kemih tadi, gangguan prostat ini keluhan utamanya biasanya adalah keluhan buang air kecil. Nah, apa penyebab gangguan prostat tadi ini sebenarnya sudah saya bahas tadi ya sekilas. Jadi kan tadi ada 3 ya Bapak Ibu yang saya sebutkan penyebab gangguan prostat. Yang pertama itu adalah infeksi,
biasanya infeksi bakteri ya dari saluran kemih karena kan memang posisinya berdekatan dengan saluran kemih. Biasanya ini bisa terjadi pada usia kapanpun, jadi pada usia muda, remaja, usia dewasa, kemudian usia lanjut, itu bisa terjadi infeksi ini karena memang sifat infeksi kan tidak pilih-pilih usia ya, bisa terjadi pada rentang usia manapun. Tapi memang paling sering terjadi pada usia produktif ya, 30 sampai 50 tahun. Kemudian yang kedua tadi penyebab gangguan prostat adalah pembesaran jinak, pembesaran jinak dari prostat. Nah, kalau penyebabnya ini belum diketahui ya, kenapa sih hormon itu bisa menyebabkan pembesaran prostat itu secara spesifik sampai sekarang kita juga belum sampai ilmunya di situ. Kenapa sih hormon ini bisa menyebabkan pembesaran? Gimana sih mekanismenya sampai sekarang memang kita belum tahu, tapi secara statistik memang eh, perubahan hormon ini dipengaruhi juga oleh usia. Jadi seiring bertambahnya usia 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan seterusnya itu semakin tinggi usia biasanya memang hormonnya akan memperbesar prostatnya secara jinak dan alami. Dan gejalanya, gejala gangguannya itu mungkin baru sering dirasakan pria pada usia di atas 50 tahun. Karena tadi seperti saya sampaikan ya analoginya kalau kita di dunia medis itu menyampaikan ke pasien, kalau usia di atas 50 tahun itu kelenjar prostatnya itu kurang lebih sudah mungkin sekitar 2 kali ukuran dari pada saat berusia 20 tahun. Pada saat 20 tahun mungkin usia besar prostatnya mungkin sebesar kemiri, tapi pada saat usia 50 tahun mungkin prostatnya sudah sebesar jeruk peres ya, jadi lebih besar dan pasti akan menyebabkan gangguan berkemih pada beberapa orang. Mulai dirasakan di usia di atas 50 tahun. Sebenarnya ukuran prostat ini sendiri tidak seragam ya Bapak-bapak ya. Jadi pada saat usia 50 tahun tidak mungkin tidak semuanya berukuran tadi sebesar jeruk peres ya. Ini hanya analogi saja secara general kita biasanya menjelaskan ke pasien itu seperti itu. Tapi memang secara individu pasti berbeda-beda ya. Secara anatomis pasti berbeda-beda ukuran prostatnya. Jadi makanya mungkin ada yang bapak-bapak di usia 50 tahun Alhamdulillah belum ada keluhan buang air kecil apapun, gitu ya, seperti biasa, tidak ada keluhan sama sekali dan mungkin bisa melakukan aktivitas secara lancar. Tapi mungkin ada rekannya, keluarganya mungkin di usia yang sama, sepantaran, tapi beliau sudah mulai merasakan keluhan-keluhan buang air kecil. Nah, keluhan-keluhannya seperti apa nanti akan kita bahas ya di slide yang setelah ini. Nah, yang terakhir adalah gangguan prostat yang sering terjadi itu keganasan atau kanker prostat. Jadi prostat ini juga salah satu organ yang bisa terjadi kanker gitu ya di tubuh kita. Penyebabnya memang sampai sekarang hampir seluruh kanker itu complicated ya penyebabnya ya. Kita tidak bisa menunjuk satu penyebab pasti, tapi dia biasanya merupakan eh, hasil apa ya hasil interaksi dari berbagai macam faktor, faktor genetik, faktor pola hidup, faktor lingkungan dan sebagainya. Jadi sampai sekarang secara umum belum diketahui apa sih penyebab kanker itu, tapi memang faktor-faktornya ada banyak. Misalkan tadi keluarga ya, pola hidup dari pola makan atau mungkin merokok, paparan dari radiasi juga bisa. Nah, kemudian karakteristiknya kalau untuk kanker prostat ini mulai sering terjadi di atas usia 50 tahun. Kemudian tadi seperti pada umumnya kanker, ada faktor genetik yang cukup berperan. Jadi kalau misalkan Bapak punya keluarga dekat, nah keluarga dekat ini definisinya adalah ayah kandung atau saudara kandung ya, jadi keluarga inti Bapak. Kalau ada riwayat keluarga dekat ayah atau saudara kandung yang mengalami kanker prostat ya sudah dibuktikan gitu ya dengan pemeriksaan bahwa gangguannya tersebut merupakan kanker prostat dan misalkan terjadinya di bawah usia 50 tahun dalam arti berarti kankernya di bawah usia 50 tahun ya terjadinya atau ketahuannya. Nah, itu merupakan faktor risiko juga bagi keluarga. Karena itu ya mungkin kita sebaiknya tahu ya faktor risiko keluarga kita begitu.
Nah, kemudian juga beberapa studi terakhir ini ada menunjukkan kaitan antara kejadian kanker prostat dengan pola makan yang tinggi lemak. Seperti itu. Jadi sampai sekarang memang beberapa faktor risiko yang diketahuinya antara lain yang seperti ini. Usia di atas 50 tahun itu mulai sering terjadi. Kemudian riwayat keluarga dekat yang sama-sama mengalami kanker prostat, dan juga pola makan yang tinggi lemak ya, dengan artian lemak jenuh. Gitu. Nah, ketiga gangguan ini, infeksi, pembesaran jinak, keganasan, ini gejala-gejalanya hampir sama ketiganya, hampir mirip. Kebanyakan gejalanya terutama berkaitan dengan proses buang air kecil. Nah, karena banyak kemiripan gejalanya ini, maka kita perlu tahu gejalanya apa supaya kita bisa mewaspadai gangguan, terutama gangguan yang paling berat, yaitu kanker ya. Nah, apa saja sih gejala gangguan prostat ini? Salah satunya atau yang paling sering ini saya urutkan itu berdasarkan keluhan yang paling sering ya Bapak Ibu, berdasarkan studi kita di Indonesia maupun di luar. Gejala gangguan prostat yang paling sering itu adalah sulit atau tidak bisa menahan buang air kecil, urgensi, atau kalau awamnya mah kebelet ya gitu ya. Jadi pada saat ingin buang air kecil, perasaan urgensinya itu tidak bisa ditahan atau sulit ditahan. Mungkin kalau kita biasanya bisa ya menahan buang air kecil nih, misalkan aduh sedang di perjalanan gitu. Bisa mungkin kita menahan sampai nanti bisa menemukan toilet gitu ya. Nah, tapi pada Bapak atau kaum pria yang mengalami gangguan prostat ini, mungkin yang tadinya bisa ditahan pada saat mungkin usianya muda gitu ya. Nah, pada saat mulai mengalami gangguan prostat ini, umumnya mulai sulit menahan gitu atau tidak bisa menahan buang air kecil. Nah, sehingga ini kadang bisa menimbulkan terganggu ya aktivitasnya ya karena mungkin tidak bisa ditahan gitu, apalagi kalau sedang di perjalanan cukup merepotkan bagi penderitanya. Jadi salah satu gejala gangguan prostat itu adalah sulit atau tidak bisa menahan buang air kecil. Berkurangnya kemampuan untuk menahan buang air kecil ya mungkin dibandingkan usia sebelumnya. Kemudian sering BAK, frekuensi buang air kecilnya itu jadi lebih sering dari biasanya atau dari sebelum-sebelumnya. Sebagai salah satu indikatornya ya yang paling mudah itu adalah kalau sudah terasa ingin buang air kecil lagi 2 jam dari waktu buang air kecil sebelumnya. Jadi jaraknya itu pendek-pendek ya 2 jam. Rata-rata kita itu baik wanita maupun pria buang air kecilnya mungkin bisa 3 sampai 4 kali sehari ya. Dan tergantung juga konsumsi cairannya. Kalau mungkin sedang banyak minum, mungkin bisa lebih sering lagi, bisa 4 sampai 5 kali. Itu wajar, jelas. Tapi kalau misalkan Bapak tidak rasa-rasanya hari ini minumnya tidak lebih banyak dari biasanya begitu ya, tapi kok buang air kecilnya memang akhir-akhir ini lebih sering nah, gitu. Kemudian waktunya kok pendek-pendek atau dekat-dekat rasanya ya. Nah, itu bisa merupakan salah satu pertanda gejala. Jangan-jangan ini ada gangguan prostat. Jadi indikatornya adalah Bapak Ibu mungkin berbeda-beda ya frekuensi buang air kecil sehari-harinya. Tapi biasanya kita tuh hafal kebiasaan kita ya. Jam segini, jam segini, jam segini. Atau mungkin kira-kira 3 sampai 4 kali deh sehari. Nah, misalkan kok akhir-akhir ini atau 3 bulan terakhir ini kok jadi saya lebih sering gitu ya. 5 sampai 6 kali, bahkan bisa sampai 7 kali. Kemudian rasanya baru buang air kecil tapi kurang dari 2 jam kok sudah ingin buang air kecil lagi. Nah, itu merupakan salah satu gejala dari gangguan prostat. Bisa jadi ya, jadi harus diperiksakan. Nah, yang ketiga adalah ini umumnya cukup sering ternotis ya. Kan kadang kalau frekuensi buang air kecil kadang kita tidak terlalu memperhatikan ya. Tapi kalau saat buang air kecil biasanya kita bisa memperhatikan salah satu gejala ini, yaitu aliran urin yang terputus-putus. Biasanya kan kalau kita buang air kecil ya alirannya lancar begitu ya, keluar gitu. Seperti ya ibaratnya kalau kita lagi nyiram tanaman kan gitu ya, alirannya selama airnya berjalan atau mengalir dia akan mengalir terus gitu. Nah, tapi pada yang mengalami gangguan prostat ini bisa jadi
terjadi aliran urinnya terputus-putus. Jadi sudah mengalir pertama, lalu berhenti sebentar, tapi masih terasa gitu ya di kita secara subjektif, ini belum selesai, ini belum lampias, saya masih terasa ingin buang air kecil, tapi sudah terputus begitu. Lalu tiba-tiba dia mengalir lagi. Nah, jadi ada aliran urin yang terputus-putus, tidak lancar dalam satu aliran gitu ya, seperti biasanya. Kemudian gejala yang lain bisa berupa pancaran urin yang lemah. Nah, ya kita mungkin pasti secara subjektif hafal ya, oh seperti ini nih alirannya. Nah, kalau Bapak tiba-tiba merasakan kok pancaran urinnya nggak seperti biasanya gitu. Ada yang bilang juga penderita itu ada yang bilang jadi menetes-netes gitu ya, bukan satu aliran yang lancar atau deras seperti biasanya, tapi menetes-menetes begitu, sedikit-sedikit gitu, mili gitu ya, kalau kata orang Jawa mah mili gitu ya. Nah, jadi pancaran urin yang lemah ini bisa juga merupakan salah satu gejala dari gangguan prostat. Kemudian yang kelima, harus mengejan untuk memulai BAK. Pada umumnya kan kita buang air kecil baik di pria maupun wanita, buang air kecil ya tidak perlu ada usaha mengejan ya, dia akan keluar secara alami karena air urin di dalam kantung kemih kita itu kalau udah mencapai volume tertentu dia akan menekan otot kantung kemihnya dan langsung mengaktifkan begitu ya, tidak perlu ada dibantu oleh kita harus memberikan tekanan tambahan dengan mengejan seperti itu. Nah, pada yang mengalami gangguan prostat ini kalau Bapak Ibu ingat tadi anatominya ya, kan prostat itu ada posisinya di bawah kantung kemih dan mengelilingi saluran kemih. Kalau pada yang mengalami gangguan prostat, misalkan infeksi atau pembesaran, yang prostatnya membesar dan menekan saluran kemih sehingga jadi sempit saluran kemihnya, ya mungkin itulah yang menyebabkan kenapa gangguan buang air kecil terjadi. Seperti tadi alirannya tidak lancar, alirannya sedikit, kemudian harus mengejan ya untuk membuka salurannya itu supaya tekanannya cukup untuk membuka saluran kemihnya. Kemudian gejala yang keenam bisa terasa tidak tuntas buang air kecilnya. Jadi misalkan sudah buang air kecil nih sudah mengalir, selesai berhenti, tapi kok masih terasa nggak enak. Beda ya Bapak Ibu, pasti kita bisa semua ya merasakan kalau kita rasanya masih ingin buang air kecil gitu ya. Seperti masih ada tekanan gitu di kantong kemih kita. Nah, pada yang mengalami gangguan prostat ini, walaupun alirannya sudah berhenti, sudah selesai gitu ya, tapi masih ada maaf, masih ada rasa tidak tuntas atau tidak lampias, biasanya kita sebutnya itu. Tidak tuntas, tidak lampias seperti masih terada sisa urin yang belum keluar gitu. Kan tidak nyaman ya biasanya rasanya seperti itu ya. Masih ingin buang air kecil lagi tapi tidak bisa keluar seperti itu. Kemudian yang terakhir, lebih sering bangun dari tidur malam untuk buang air kecil. Nah, ini juga salah satu gejala yang cukup subjektif ya, Bapak ya. Misalkan mungkin kita semua hafal kebiasaan buang air kecil kita di malam hari. Ada mungkin yang cukup sekali aja bangun tengah malam untuk ke toilet. Ada yang mungkin tidak perlu bangun tidur sama sekali, besok paginya baru buang air kecil. Nah, kalau terjadi perubahan frekuensi, misalkan tadinya hanya sekali saja bangun, lalu akhir-akhir ini jadi 3 kali, 4 kali, saya jadi sering bolak-balik kebangun karena pingin ke air begitu. Nah, itu juga harus diwaspadai sebagai salah satu gejala gangguan prostat. Terutama jika Bapak berusia mulai di atas 40-50 tahun. Nah, gejala gangguan prostat yang selanjutnya, ini cukup banyak ya gejalanya. Biasanya meliputi tadi gangguan berkemih, tadi kita sudah lihat yang sebelumnya ya. Nah, ini ada juga gejala seperti nyeri di sekitar genitalia atau di sekitar kemaluan. Kemudian di perut bawah nyerinya atau di punggung bawah, seperti itu. Kemudian nyeri atau perih saat buang air kecil, itu juga bisa merupakan gejala dari gangguan prostat. Kemudian ada darah di urin atau di cairan seminal. Nah, ini kan bisa terlihat ya kok urinnya jadi agak kemerahan nih begitu. Tidak enak badan atau pegel-pegel, lesu, bahkan demam. Nah, itu juga bisa merupakan gejala gangguan prostat. Terutama kalau gangguannya berupa infeksi ya. Biasanya kalau infeksi itu kan demam kita ya, kemudian
nggak enak badan gitu kan, itu gejala infeksi biasanya seperti itu. Jadi itu juga bisa merupakan gejala gangguan prostat, terutama kalau gangguan prostatnya adalah infeksi bakteri. Nah, kalau ada gejala seperti tadi, Bapak-Bapak, misalkan gejala gangguan berkemih, frekuensi berkemihnya bertambah, gangguan tidak lancar saat buang air kecil, kemudian tadi misalkan ada demam, ada nyeri saat buang air kecil, kemudian nyeri di perut gitu ya, di kemaluan atau di punggung bawah. Nah, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter jika mengalami gejala tersebut. Kenapa? Nah, kita kembali lagi ke slide yang ini. Nah, tadi saya sampaikan kan ada 3 ya gangguan prostat yang sering terjadi. Infeksi, pembesaran jinak, pembesaran ganas atau kanker. Nah, ketiga-tiganya ini gejalanya banyak kemiripan sehingga makanya pada slide selanjutnya gejala gangguan prostat ini saya tidak membedakan gejala misalkan gejala sulit atau tidak bisa menahan buang air kecil ini gejala pembesaran prostat tidak, tapi semua gangguan prostat bisa menimbulkan gejala-gejala di 2 slide ini Bapak Ibu. Terutama di slide yang pertama ini. 7 gejala ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 gejala ini bisa disebabkan oleh ketiga-tiga gangguan prostat tadi. Sehingga kalau memang bapak-bapak mengalami keluhan seperti ini, kita belum bisa membedakan kalau belum ada pemeriksaan selanjutnya, gitu ya. Kita tidak bisa membedakan ini karena infeksi, ini karena pembesaran jinak tadi karena seiring bertambah usia, atau karena ini pembesaran ganas yang harus paling kita waspadai, gitu ya. Kalau infeksi mungkin cukup yang paling mudah itu memang infeksi karena bisa diatasi dengan antibiotik ya. Antibiotik mungkin diminum 1 minggu 2 minggu, biasanya infeksinya mereda dan gejala ini akan hilang seluruhnya. Karena infeksi sifatnya seperti itu ya, dia sembuh total gitu jika proses infeksi atau bakterinya ya hilang. Yang kedua, pembesaran jinak karena pembesaran jinak ini sifatnya alami atau seiring bertambahnya usia, maka biasanya kita bisa mengendalikan dengan bantuan obat. Nah, sedangkan yang kanker karena sifatnya yang ganas dan cepat berkembang atau cepat menyebar, tentunya kita harus lebih cepat, lebih baik ya untuk mengetahui sehingga kita bisa uh, memberikan terapi lebih awal. Karena seperti pada umumnya kanker, jika kita bisa mendeteksinya pada stadium-stadium awal, stadium 1, 2, biasanya harapannya akan lebih baik ke depannya, kankernya bisa sembuh total atau bisa sembuh gitu ya, bisa sembuh atau bisa hilang gejalanya. Karena itu, jika mengalami gejala-gejala gangguan berkemih tadi, kita menyarankan untuk selalu memeriksakan ke dokter. Dan ada beberapa gejala yang harus lebih diwaspadai dibandingkan gejala lain ya Bapak Ibu. Harus lebih waspada dan tidak menunda konsultasi jika pertama, usia Bapak di atas 50 tahun. Kenapa? Tadi yang saya sebutkan dari 3 gangguan prostat itu yang paling harus kita waspadai dan deteksi paling cepat adalah kanker ya, karena jelas saja sifatnya cepat menyebar, kita harus cepat untuk meredakan atau mengatasi. Kanker ini secara statistik paling sering terjadi di atas usia 50 tahun. Jadi di atas usia 50 tahun risiko terjadinya gangguan prostat berupa kanker itu lebih tinggi. Karena itu kalau usia di atas 50 tahun dengan keluhan-keluhan buang air kecil atau gangguan berkemih seperti tadi, sebaiknya Bapak memeriksakan segera dan tidak menunda. Karena deteksi dini lebih cepat, lebih baik, sehingga mudah-mudahan kita bisa menahan bahkan menyembuhkan kanker itu. Kemudian ada keluarga dekat seperti tadi ayah atau saudara kandung yang menderita kanker prostat. Sekali lagi ini kita waspadanya karena kalau ada keluarga yang kanker prostat, kita khawatir gangguan berkemihnya itu karena kanker. Jadi deteksi dini lebih cepat lebih baik. Kemudian, nah, kenapa tadi saya membedakan 2 slide gejala ini? Ada yang 7 gejala di awal, ada 4 gejala di akhir. Karena 4 gejala akhir ini biasanya bukan pembesaran jinak, tapi infeksi atau kanker. Dan yang paling kita harus waspada adalah gejala kanker.
Jadi harus lebih waspada dan tidak menunda konsul jika ada gejala seperti urinnya berdarah atau cairan seminalnya ada darah, nyeri atau perih saat buang air kecil, nyeri di sekitar genitalia, di perut bawah atau punggung bawah, dan demam atau tidak enak badan atau pegal-pegal gitu ya. Dan secara umum. Nah, mengapa harus segera? Tadi untuk memastikan penyebab, Bapak Ibu. Dari 3 penyebab gangguan pusat itu, eh, kalau infeksi kan bisa ya diatasi dengan antibiotik. Biasanya 2 minggu hilang gejala, keluhannya juga hilang. Pembesaran jinak biasanya nanti bisa diobservasi atau diberikan obat untuk mengurangi gejalanya dan memperlambat pembesaran prostat yang secara alami itu. Nah, kalau pembesarannya karena kanker, maka supaya kita bisa mendeteksi dini agar penanganannya segera sebelum terjadi penyebaran atau stadiumnya tinggi. Tadi sekali lagi, karena gejala ketiganya banyak kesamaan, kita sangat menyarankan jika mengalami gejala seperti tadi, gangguan berkemih maupun keluhan yang 4 ini, demam, nyeri maupun ada darah, sebaiknya segera diperiksakan tanpa menunda-nunda, agar kita bisa lebih cepat mengetahui penyebabnya apa dan memberikan penanganan yang tepat. Nah, kemudian, pada saat pemeriksaan atau konsultasi itu apa saja sih yang akan diperiksakan oleh dokter kepada Bapak? Biasanya kita akan pertama mewawancara keluhan atau gejala yang dialami. Maaf. Keluhan atau gejala yang sering dialami tadi kan seperti yang saya sampaikan ya, keluhan buang air kecil ya. Nah, kita itu di dunia medis ada sistem scoringnya untuk menilai apakah gejala yang dialami Bapak ini sudah perlu dimulai terapi obat atau bisa diobservasi dulu tanpa obat. Gitu. Jadi kita punya scoringnya dari Ikatan Urologi itu, Ikatan Dokter Urologi ya, atau dokter yang menangani spesialisasi di bidang saluran kemih ya dan saluran reproduksi pria. Jadi ada scoring untuk menilai. Kalau Bapak dari keluhan-keluhan Bapak itu scoringnya tinggi, artinya gejalanya parah dan sudah mencapai skor tertentu gitu ya batasnya, itu maka kita akan menyarankan untuk diberikan obat. Sudah mulai diberikan obat. Tapi kalau memang skornya masih rendah, artinya gejalanya ringan gitu ya. Nah, biasanya yang paling sering disarankan itulah observasi dulu. Nah, observasi ini apa? Kontrol Bapak Ibu. Jadi observasi ini menandakan gejalanya ringan, mungkin ukuran prostatnya juga masih eh, belum terlalu besar sehingga tidak perlu diberikan obat dulu. Kan kita memberikan obat juga menilai ya antara risk dan benefitnya. Kalau kira-kira benefitnya belum melebihi risk, ya kita secara etika tidak akan memberikan gitu, obat gitu ya. Tapi kalau memang pemberian obat itu sudah lebih besar benefitnya dibandingkan risiko obatnya, ya kita menyarankan memberikan. Jadi kalau ringan biasanya disarankan observasi dulu tanpa obat. Nah, kadang di sini yang pasien suka ini ya, saya emang nggak dikasih apa-apa, udah nggak usah lagi berobat gitu ya, hilang saja, tidak kontrol lagi. Padahal tidak diberikan obat itu bukan berarti tidak ada tindakan, Bapak Ibu. Jadi observasi itu kita menilai ya dalam perjalanan seiring berjalannya waktu, misalkan 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian, apakah ada perubahan gejala. Nah, misalkan disarankan oleh dokter, Pak, ini dari hasil penilaian scoringnya memang gejalanya ringan dan memang belum masuk indikasi untuk diberikan obat. Kita menyarankan mungkin Bapak untuk nanti kontrol lagi 6 bulan lagi untuk supaya bisa kita lakukan penilaian ulang, scoring ulang keluhannya pada perubahan lebih berat atau berkurang gitu ya. Dan mungkin bisa ada pemeriksaan tambahan yang dijadwalkan pada saat jadwal kontrol selanjutnya, misalkan USG atau pemeriksaan laboratorium. Nah, jadi selain diwawancara untuk menilai berat ringannya keluhan buang air kecil tadi, biasanya juga bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium darah dan urin.
terutama nih kalau pada saat wawancara ada keluhan ke arah infeksi, seperti misalkan ada demam, ada sakit-sakit badan, pegel, menggigil, dan sebagainya. Biasanya akan disarankan untuk periksa urin, periksa lab urin, dan periksa lab darah ya untuk melihat tanda-tanda infeksi dari hasil labnya. Atau juga kalau ada kecurigaan kalah kanker, biasanya dokter akan menyarankan pemeriksaan darah untuk melihat ada satu parameter namanya PSA ya Bapak Ibu ya, prostat spesifik antigen PSA. Nah, tes PSA ini dari darah diambilnya ya, itu bisa kadarnya itu bisa menentukan apakah ini kemungkinan besar ke arah kanker atau bukan. Gitu. Jadi dokter nanti akan menyarankan pemeriksaan urin dan darah terutama kalau ada kecurigaan penyebab gangguan kemihnya ini karena infeksi atau kanker. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan prostat melalui dubur. Nah, caranya ya karena posisi prostat ini mudah diperiksa dari dubur, kalau kita lihat secara anatomi ya Bapak Ibu ya, ini kan usus besar ya, usus besar dubur. Kemudian prostat posisinya di sini. Ini kantung kemih, ini muara saluran kemih. Nah, prostat itu posisinya cukup mudah diperiksa dari dubur atau dari anus. Memang prosedurnya agak ini ya, tidak nyaman gitu ya mungkin bagi pasien. Karena itu biasanya dokter akan menjelaskan dulu. Nah, ini juga pada kesempatan kali ini Bapak Ibu dalam kesempatan edukasi kali ini juga saya akan menjelaskan dulu. Kenapa sih kalau ada gangguan prostat, dokter akan menyarankan untuk diperiksa pemeriksaan prostat langsung melalui dubur. Karena memang posisinya mudah diperiksa dari belakang. Dan pemeriksaan prostat melalui dubur ini merupakan salah satu cara menilai apakah penyebab gangguan prostatnya ini mengarah ke kanker atau tidak. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau dokter melakukan pemeriksaan itu biasanya telunjuknya itu akan bisa meraba prostat dari belakang. Kalau ada kemungkinan ke arah kanker, prostatnya ini akan teraba bergerinjul atau tidak rata. Beda dengan pembesaran prostat jinak. Kalau pembesaran prostat jinak itu biasanya halus permukaannya. Membesarnya itu general atau ini ya, pembesarannya tuh mulus gitu. Permukaannya mulus. Tapi kalau pembesarannya karena kanker itu permukaannya beda, tidak rata atau bergerinjul-gerinjul. Nah, dari situ saja itu sudah bisa mengarah ke indikasi kanker. Karena itu biasanya dokter urologi, biasanya kan kalau kita di vaskes 1 atau dokter umum biasanya kan merujuk Bapak Ibu dengan keluhan bapak-bapak dengan keluhan prostat ini ke dokter spesialis urologi ya. Nah, biasanya kita bisa melakukan pemeriksaan prostat melalui dubur karena salah satu pemeriksaan yang cukup penting dan tidak complicated ya pemeriksaannya ya. Kalau biopsi kan membutuhkan persiapan gitu. Nah, kalau ini bisa langsung dideteksi melalui perabaan permukaan prostat seperti apa karakteristiknya. Nah, kemudian yang pemeriksaan yang bisa dilakukan juga dan cukup sering itu adalah USG, ya, USG prostat. Prostat itu karena posisinya di dekat kantung kemih, maka biasanya kita akan memeriksanya darah di sini ya, di perut bawah. Gitu. Nanti akan terlihat kantung kemih, kemudian prostat gitu ya pada pria dan kita alat USG itu sekarang kan canggih ya bisa menilai dia volumenya ini berapa sih, berapa milimeter kubik ini prostatnya. Nah, dari situ kita bisa menentukan apakah ini pembesaran prostat atau masih normal ukurannya dengan pemeriksaan USG. Nah, jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, yang paling sering itu adalah pembesaran prostat jinak. Nah, pembesaran prostat jinak ini, atau kalau Bapak Ibu sering dengar atau pernah baca artikelnya di Google gitu ya, atau pernah dengar dari dokter BPH. Biasanya disebutnya BPH, benign prostate hyperplasia. Ya, artinya pembesaran prostat jinak. Yang penyebabnya tadi belum kita ketahui, tapi biasanya seiring bertambah usia ada perubahan hormon dan menyebabkan ukuran prostat bertambah besar. Nah, khasnya adalah kalau pembesaran prostat jinak ini gangguannya itu biasanya mulainya perlahan-lahan ya berkembangnya dari ringan. Awalnya mungkin cuman jadi agak sering buang air kecil. Nah, tapi setelah 5 tahun kemudian, wah tambah parah nih, nggak bisa ditahan buang air kecilnya. Jadi gejalanya bertambah tapi perlahan-lahan.
Beda dengan infeksi. Kalau infeksi biasanya sekali terjadi itu parah gitu. Nah, tapi kalau pembesaran prostat jinak atau BPH ini gejalanya tuh bertahap. Awalnya ringan, beberapa tahun kemudian bertambah, gejalanya nambah lagi. Mungkin setelah itu lebih berat lagi gejalanya. Sampai dari yang mulai tidak terlalu kerasa ya, nggak kerasa, nggak mengganggu, sampai mulai mengganggu, sampai terbangun malam dan sebagainya. BPH ini tadi karena bukan penyakit infeksi, dia tidak menular atau mengancam nyawa seperti kanker prostat ya. Tapi gangguan BAK yang ditimbulkan bisa mengurangi kualitas hidup penderitanya. Kemudian pengobatannya tadi tergantung skor keluhan dan ukuran prostat ya dan hasil pemeriksaan. Bisa hanya observasi saja karena keluhannya belum indikasi untuk dikasih obat, atau mungkin kalau keluhannya sudah lebih berat lagi bisa dikasih obat. Obatnya itu untuk mengurangi gejala dan membantu mengecilkan prostat. Kemudian kadang ada beberapa pasien yang sudah datang memang dengan gejalanya berat banget, kemudian sering sampai mampet ya istilahnya ya, sampai tidak bisa sama sekali buang air kecil sehingga kantung kemihnya membengkak. Nah, itu nyeri sekali biasanya. Kalau sudah ada gejala seperti itu biasanya udah masuk kategori gejala berat ya Bapak Ibu ya, dan biasanya dokter menyarankan alternatif utamanya adalah operasi prostat ya untuk mengecilkan atau mengangkat prostat gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai prostat. Semoga kalau Bapak Ibu ada pertanyaan kita bisa diskusi eh, di akhir bincang sehat ini. Ini saya sekalian promosi hari Senin besok tanggal 20 di KKB Taman Sari ada kegiatan screening diabetes dan kanker serviks bersama BPJS Kesehatan. Ini gratis ditanggung dari BPJS Kesehatan ya Bapak Ibu. Bagi kita anggota BPJS aktif. Ini bisa untuk Bapak Ibu pegawai maupun keluarga. Pokoknya yang penting Bapak Ibu anggota BPJS aktif aja. Silakan mendaftar, ini bisa daftar di sini. Persyaratannya mangga, ini mungkin ibu-ibu ya, bagi yang ibu-ibu yang tertarik untuk pemeriksaan kanker serviks, tes pap smear ya. Ini persyaratannya. Silakan kalau berminat mendaftar. Bapak-bapak bisa mungkin yang ingin periksa gula darah, silakan. Syaratnya adalah kalau yang kanker serviks wanita di atas 14 tahun sudah menikah, belum pernah di pap smear pakai fasilitas BPJS. Untuk screening diabetes, bapak-bapak, ibu-ibu yang tertarik, tes gula darah, syaratnya belum pernah terdiagnosis diabetes dan belum pernah diperiksa gula darah di BPJS gitu ya. Silakan mendaftar tanggal 20 di BRIN KKB Taman Sari. Kemudian besoknya hari Selasa tanggal 21 ada donor darah, mangga Bapak Ibu yang sudah rutin mendonorkan darah atau ingin mendonorkan darahnya di BRIN KKB Taman Sari sama ya tanggal 21 November hari Selasa pukul 8.30 sampai 10.30. Mangga dibawa saja kartu PMI-nya atau yang baru donor silakan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua ya pengetahuan kita mengenai gejala gangguan prostat dan waspada gangguan prostat. Mungkin itu, mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada salah ucap. Saya kembalikan dulu ke moderator kita Pak Eri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tidak kedengaran suaranya, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Ini masih ada waktu beberapa menit dan kemudian juga di kolom chat ada sekitar 2 pertanyaan Ibu. Kalau bertanya langsung bisa, Bapak. Ya, sebentar ya Pak. Ini ada 2 pertanyaan dulu, nanti setelah selesai silakan. Ini yang pertama Bu, dari Pak Saiful Hamdi menanyakan bahwa infeksi kelenjar prostat apakah sama Bu dengan infeksi saluran kemih? Langsung jawab ya Pak. Ya, silakan Bu. Ya, baik. Baik Pak Saiful Hamdi. Jadi infeksi kelenjar prostat itu tidak sama dengan infeksi saluran kemih. Biasanya kalau kita di medis menyampaikan ke pasien itu
kalau infeksi saluran kemih itu adalah infeksi pertama di ginjal, kemudian ada 4 Pak biasanya ya kalau pada pria ya, kalau infeksi saluran kemih itu. Infeksi saluran kemih itu bisa infeksi di ginjal, bisa infeksi di saluran antara ginjal ke kantung kemih. Ketiga, infeksi di kantung kemihnya sendiri. Keempat, infeksi di saluran yang dari kantung kemih keluar. Nah, jadi 4 itu biasanya kalau yang kita sebut infeksi saluran kemih. Kalau pada pria itu kan saluran reproduksi dengan saluran kemihnya itu satu muara. Nah, sehingga kita biasanya kalau infeksinya di organ reproduksi seperti prostat gitu ya, nah itu biasanya kita akan langsung sebut organnya infeksi prostat Pak, ini infeksi punten infeksi testis Pak begitu. Jadi kita akan langsung sebut organnya. Tapi kalau dokter hanya sebut infeksi saluran kemih Pak, biasanya secara umum itu maksudnya adalah infeksi antara di ginjal, di saluran kemih antara ginjal sama kantung kemih, infeksi di saluran kemihnya, atau infeksi di saluran kemih yang keluar gitu. Tapi secara umum kalau pada pria terutama ya pada bapak-bapak karena tadi muara salurannya sama, dua saluran satu muara, biasanya infeksi prostat, infeksi saluran kemih itu gejalanya mirip-mirip. Karena itu kita menyarankan sekali kalau ada keluhan seperti itu ya memang sebaiknya diperiksakan supaya kita bisa jelas membedakan gitu ya. Walaupun pada infeksi kalau memang sudah terbukti biasanya pemeriksaan lab ya, kita minta periksa urin, oh iya ada bakteri, ada apa gitu. Biasanya pengobatannya sama, ya, mau itu infeksi di prostat, infeksi di saluran reproduksi, maupun infeksi di saluran kemih, biasanya obatnya antibiotik. Gitu. Seperti itu Pak Saipul. Baik, terima kasih Bu. Mangga Pak. Ya, untuk yang kedua, Bu, dari Pertanyaan Pak langsung Ahmad. bisa. Ya, sebentar ya Pak. Apakah benar bahwa tindakan olahraga atau tindakan gerakan tertentu itu dapat mencegah pembesaran prostat? Kemudian tindakan seperti apa untuk pencegahan pembesaran prostat, Bu? Kemudian makanan Baik, apa yang harus dicegah atau dikurangi, yang baik. yang harus diperbanyak, misalkan untuk mencegah pembesaran prostat tersebut. Iya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Suntoro. Pertanyaannya yang pertama, apakah benar tindakan olahraga atau tindakan gerak tertentu dapat mencegah pembesaran prostat? Nah, jawabannya adalah kalau untuk mencegah pembesaran prostatnya sendiri, Pak, sampai saat ini belum ada tindakan olahraga atau gerakan yang signifikan gitu. Signifikan bisa mencegah pembesaran prostat. Nah, biasanya pada penderita gangguan prostat, tadi kan seperti yang kita ketahui ya, kalau penderita gangguan prostat itu, terutama kalau yang pembesaran prostat jinak ya, itu gejalanya kan gejala berkemih ya Pak ya, susah menahan, terutama sering buang air kecil begitu. Itu kalau sudah diperiksa dan sudah dinyatakan, oh ya ini penyebab gangguan berkemihnya prostat Pak, begitu ya, pembesaran prostat, BPH misalkan. Biasanya selain tadi misalkan diberi obat, Pak, itu kita biasanya juga menyarankan atau merekomendasikan beberapa gerakan tertentu. Nah, gerakan tertentu ini yang kita rekomendasikan itu tujuannya bukan untuk mencegah pembesaran, Pak, tapi menguatkan otot panggul dan otot-otot di sekitar saluran kemih supaya lebih kuat menahan. Karena salah satu gejala prostat tadi kan sulit ya, sulit menahan buang air kecil. Dan biasanya gejala itu kan cukup mengganggu aktivitas kita ya, bisa mengganggu kegiatan kita. Jadi selain dikasih obat, nah sebenarnya yang untuk mencegah pembesarannya ini utamanya adalah di obatnya ya. Obatnya kemudian rekomendasi gerakannya itu kalau pada ibu-ibu mungkin ibu-ibu tahu nih, senam kegel ya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu habis melahirkan bisa tahu. Pada bapak-bapak juga bisa Pak melakukan itu karena fungsinya sama untuk menguatkan otot panggul kita dan otot di sekitar saluran kemih atau di sekitar leher kantung kemih kita. Jadi diharapkan gerakan tadi bisa membantu untuk mengurangi gejala sulit menahan buang air kecil. Mungkin itu Pak Ahmad Suntoro untuk jawaban pertanyaan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk mencegah gimana? Nah, Bapak bagus pola pikirnya mencegah lebih baik dari mengobati ya Pak. Apa sih yang harus dicegah atau dikurangi? Tadi sampai sekarang memang kalau dari studi Pak belum ada sih makanan tertentu ya yang jelas-jelas
menyebabkan pembesaran prostat. Tapi biasanya kita menyarankan pertama untuk mengurangi atau membatasi pertama kafein. Kedua itu apa tuh nih? Kafein, kemudian nah ini makanan atau minuman berpemanis buatan seperti sakarin, aspartam. Kenapa? Kafein, kemudian pemanis buatan seperti asesulfam, sakarin, aspartam itu dari studi itu sudah ada terbukti dia mengiritasi ya. Ada efek iritasi terhadap kantung kemih, terhadap dinding kantung kemih sehingga lebih sensitif dia ingin apa ya? Kalau boleh saya bilang tuh gejalanya jadi lebih sering buang air kecil, meningkatkan frekuensi karena iritasi dindingnya dari senyawa-senyawa tadi. Makanya biasanya kita menyarankan mengurangi kafein, mengurangi makanan atau minuman berpemanis buatan tadi ya, yang non gula tadi, aspartam, asesulfam, seperti itu, sorbitol. Kemudian yang harus diperbanyak untuk mencegah pembesaran prostat. Tadi salah satu penyebab gangguan prostat kan salah satunya dan yang paling harus kita waspadai kan kanker ya Pak ya. Kalau kanker itu secara umum baik itu di prostat maupun di organ lain ada hubungannya dengan pola makan yang pertama tinggi lemak jenuh, kemudian kurang serat gitu ya. Sehingga kita biasanya menyarankan untuk pola makannya seimbang. Pola makan seimbang, tinggi serat dari sayur dan buah, vitamin dan mineral, kemudian tinggi antioksidan ya, misalkan dari seperti yang tinggi antioksidan itu biasanya buah-buahan sitrun ya, jeruk, jeruk nipis, kemudian likopen. Nah, kandungan likopen itu biasanya banyak terdapat di tomat. Ya, tomat likopen. Likopen itu banyak studinya yang ada efek eh, mencegah pembesaran prostat. Walaupun mungkin tidak sesignifikan obat begitu ya, tapi dia bisa membantu mencegah. Ada beberapa studi yang efeknya menguntungkan seperti itu. Jadi yang harus dikurangi tadi kafein, kemudian nikotin, kemudian pemanis buatan. Yang harus diperbanyak adalah makan seimbang, tinggi serat, tinggi vitamin, tinggi antioksidan, dan likopen. Salah satunya dari tomat. Itu, Pak. Oke, Ya, seperti itu, Pak Ahmad. Bisa saya bertanya, Pak ya, Moderator? silakan Bapak Erlansyah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Bu, saya salah satu penderita prostat. Saya udah 5 tahun kena prostat. Umur saya sekarang 61. Jadi selama ini saya makan obat. Jadi mohon maaf ya saya sebutkan aja mereknya. Jadi Iya, Apodar sama Harnal. Harnal ya Pak. Itu sepertinya yang cocok. Pernah juga diganti oleh dokter, kayak enggak cocok. Akhirnya saya kembali sih. Obat ini lumayan mahal gitu ya. Kadang-kadang BPJS di rumah sakit juga kehabisan stok. Akhirnya saya beli. Lumayan mahal obat ini. Maksud saya begini, umur saya 61. Memang kalau saya macet makan obat ya artinya ya gangguan itu, gangguan apa buang air apa urin gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya lebih milih alternatif operasi gitu? Karena dokter juga begini, dokter penyakit dalam mengatakan begini. Dia sering nanya bagaimana? Saya bilang enak. Oh, artinya dia belum merekomendasikan untuk operasi. Tapi apakah saya harus seumur hidup makan obat gitu? Itu yang saya. Sementara saya mau operasi mengingat juga faktor umur. Nah, itu. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Ini dari sisi Bapak sudah ini ya, sudah terapi prostat. Nah, jadi pertanyaan Bapak, apakah saya harus operasi atau tidak? Begini Pak, jadi em, kalau biasanya operasi prostat itu merupakan salah satu alternatif yang diberikan oleh dokter kepada pasien penderita prostat, tapi jawabannya subjektif sekali Pak. Pertama, tadi salah satu yang Bapak sebutkan kan, Bapak ingin saya kalau saya boleh tangkap ya Pak ya, Bapak mungkin minum obatnya sudah cukup lama. Apakah saya harus minum obat terus gitu? Operasi apakah bisa jadi salah satu pilihan? Nah, salah satu pilihan operasi itu memang sifatnya subjektif Pak. Jadi cukup besar pilihannya dari Bapak gitu. Kalau dari gejala, Bapak sudah minum obat, mungkin artinya gejalanya sudah masuk sedang berat, Pak. Kalau saya bilang ya. Kemudian memang
prostat ini sangat cukup tergantung pada obat. Kalau sudah minum obat biasanya berarti gejalanya sudah berat dan memang kalau obatnya dilepas gejalanya memberat lagi. Memang betul seperti itu. Kemudian kalau dari segi usia, dari Bapak kan usia 61 tahun ya, apakah harus terus minum obat terus umur hidup. Nah, biasanya kita kalau kami dari medis akan memberikan pilihan seperti ini. Kalau memang Bapak ingin dioperasi, kita pasti harus menjelaskan efek samping dari operasinya, karena Bapak harus mempertimbangkan dan memilih berdasarkan informasi yang cukup ya Pak ya. Nah, biasanya yang jadi pertimbangan pasien itu kenapa takut operasi atau tidak mau operasi itu adalah efek samping Pak. Efek samping operasi prostat pada kasus pembesaran prostat ini, pembesaran prostat jinak itu, operasi itu salah satu pilihan terakhir. Kalau memang pertama gejala sudah tidak terkendali lagi, walaupun obat sudah dosis paling tinggi. Kemudian dari segi subjektifnya pasien mungkin cukup ini ya tidak ingin minum obat lagi. Nah, kenapa kita memberikan pilihan operasi, tapi juga harus diketahui risikonya. Prostat itu kan tadi seperti yang saya sampaikan, fungsinya adalah salah satunya sistem reproduksi pria, Pak. Nah, jadi beberapa pasien itu biasanya mempertimbangkan apakah nanti akan ada gangguan reproduksi, gitu. Apakah gangguan reproduksi yang nanti yang jadi efek samping operasi ini akan mengganggu saya atau enggak? Gitu. Kira-kira saya masih misalkan ingin mempunyai keturunan lagi misalkan. Karena salah satu efek samping dari operasi itu adalah gangguan disfungsi seksual begitu Pak atau gangguan reproduksi. Sehingga kalau memang pasien masih ingin fungsi reproduksinya masih normal, biasanya operasi itu ya jelas pilihan terakhir. Tapi kalau memang pasien sudah eh, mempertimbangkan tidak apa-apa, saya akan mengambil risiko itu ya biasanya operasi memang salah satu apa ya solusi yang paling permanen Pak untuk keluhan gangguan berkemihnya. Mungkin seperti itu Pak. Ya, Kalau Bapak terima kan kasih mungkin dokter. ya Bapak kan sudah Ya, kontrol rutin ya dengan dokter urologi rutin. mungkin ya Pak ya, spesialis urologi Ya, ya. rutin. Ya, ya, Nah, ya. Ke Bapak dokter bisa penyakit dalam juga penyakit pernah dalamnya. juga di apa Iya. di ronsen gitu ya. Ya, Bapak bisa konsultasi pilihan itu Pak kalau nanti jadwal kontrol selanjutnya. Bisa konsultasikan dengan beliau pilihan operasi tadi. Nanti mungkin beliau akan menjelaskan lebih lengkap lagi daripada saya ya. Risiko operasi seperti apa, persiapan operasinya seperti apa, efek samping nanti setelah operasi kalau prostatnya diangkat seperti apa. Nanti itu bisa Bapak pertimbangkan karena kan jelas pilihan terakhir pasti di Bapak ya. Operasi prostat itu kalau bukan kanker atau pembesaran prostat jinak biasanya sifatnya elektif, Pak. Artinya pilihan subjektif pasien, pertimbangan pasien. Seperti itu mungkin, Pak. Mudah-mudahan yang terbaik untuk Bapak sehat selalu ya, Pak ya. Ya, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Iya, mungkin karena keterbatasan waktu ada satu pertanyaan lagi Ibu dari Mangga, mangga. Ibu Dewi. Ya. Apakah prostat khusus untuk penyakit laki-laki saja? Apakah perempuan atau wanita dewasa bisa mengalami Ibu? Ya, baik. Makasih pertanyaannya Bu Dewi. Prostat memang khusus organnya hanya di kaum pria ya Bu Dewi. Jadi memang penderitanya hanya pria yang memiliki organ prostat. Jadi kalau wanita tidak memiliki organ prostat, kita tidak memiliki organ prostat, jadi terjadinya gangguan berkemih karena prostat itu jarang terjadi pada wanita. Tidak pernah terjadi, hanya dimiliki oleh bapak-bapak. Kalau ibu-ibu biasanya ini ya concernnya kita akhir-akhir ini adalah gangguan ini ya, serviks. Ya, makanya silakan kalau bapak ibu di sini ada keluarga atau ibu yang ingin memeriksakan pap smear nanti hari Senin numpang promosi, silakan gratis dari BPJS. Silakan dibawa BPJS-nya dan KTP-nya. Seperti itu mungkin Bu Dewi. Iya. Ya, karena keterbatasan waktu, mungkin dengan berakhirnya sesi diskusi tadi, acara kita akhiri. Selesai sudah acara kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Dini atas paparannya dan penjelasannya. Kemudian juga kepada kawan Brin dan Bapak Ibu yang sudah menyimak. Semoga informasi dan pengetahuan yang telah kita dapatkan kali ini bermanfaat bagi kita, bagi kesehatan kita, dan bagi kehidupan kita. Ya, Bapak dan Ibu serta kawan Brin, mungkin karena tadi di awal kita ada pantun,
Di akhir juga kita akhiri dengan pantun ya. Mohon izin. Buah jambu, buah ceri, buah nangka, buah duku. Sampai bertemu di lain hari. Semoga semua sehat selalu. Amin. Takut dan amin. Ya, mungkin demikian kepada Ibu kita kawan Green. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Rundini. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima banyak kasih Pak semuanya. Eri, Bapak Ibu Oke, Bu. Humas, Bapak Ibu peserta semua. Mudah-mudahan sehat selalu. Sampai bertemu di Amin. bincang sehat selanjutnya. Amin. Terima Amin. kasih, Terima Bu Terima kasih Dokter. Dokter Binti. Izin pamit Bapak Ibu. Ya, sama-sama.